Welcome back to Senatio. Seperti biasa, Bang, hari ini masih di tahun yang baru ya. Karena video aku sebelumnya itu merayakan tahun 2021 pergantian tahun. Meskipun aku nggak count apa sih istilahnya itu? Ya pokoknya counting gitu, tau gak sih, yang hitung mundur yang 5, 4, 3, 2, 1 terus nyalain kembang api. Ya gitu, karena recordingnya itu agak susah sih karena perlu ya gitulah pokoknya, karena kita kontennya nge-review makanan doang gitu kan. Ini sekarang masih di tahun yang baru di 2021 ya. Makanan yang kita review juga kayaknya lebih unik gitu. Aku dan tim juga kayaknya bakal lebih ini aja sih, ngefilter aja makanan-makanan yang perlu di-review itu yang mana aja gitu. Jadi nggak si filternya itu lebih kecil lah gitu ya. Di sini sekarang udah ada produk yang biasa kita review juga kan ya. Di sini ada Tango Waffle. Oke. Di sini juga packagingnya nih ada aksen-aksen kayak sapi perah gitu, sapi Friesian Holstein yang bentuknya itu gede, warnanya putih, ada aksen-aksen hitamnya. Ini kayak gini banget nih. Aku nggak tahu apa motivasinya Tango nih bikin desain kayak gini. Katanya Tango Waffle gitu. Di sini ada tulisan baru, isi lebih tebal, lebih puas juga. Ya gimana ya? Aku nggak yakin bakal enak sih, karena katanya di sini ada crunch milk rasanya, itu bukan coklat, vanilla atau rasa-rasa yang mainstream banget gitu ya. Di sini juga ada gambarnya. Ini memang gambar-gambar kayak waffle banget sih gitu. Cuma waffle yang di sini tuh bukan waffle yang biasanya kayak di restoran-restoran. Sobat jajan kalau misalkan pernah makan di restoran, itu kan suka ada menu waffle atau pancake kan. Nah, itu tuh yang adonannya itu kan biasanya toppingnya tuh es krim gitu kan. Ini waffle nih. Terus di sini ada es krim yang bulat kan. Nah, biasanya waffle tuh kayak gitu buat menu-menu breakfast di orang-orang Amerika gitu biasanya ya. Nah, cuma kalau ini waffle-nya itu beda. Ini waffle-nya itu bentukannya kayak wafer gitu. Beda nih waffle sama wafer ya. Di sini juga katanya nggak ada katanya sih. Jadi kita langsung aja lah ya. Langsung aja buka ini. Bodo amat. Produk dari Tango Waffle ini, oke? Aku nggak yakin ini bakal enak sih, karena aku nggak tahu deh. Karena selama aku nge-review nih ya, rasa yang bikin kangen itu tuh makanan-makanan yang ada di tahun 2000 gitu. Meskipun ini masih ada di tahun 2000 ya, maksudnya satu dekade ke belakang gitu. Karena kan ini 2020 kan, jadi ada di 1 atau 2 dekade ke belakang lah itu. Jadi makanan-makanannya itu buat aku lebih memorable aja sih gitu. Karena ya mungkin masa kecil aku habis dengan makanan kayak gitu. Karena semakin kita gede nih ya, semakin pengennya itu, apalagi kalau misalkan udah jadi anak kos nih ya, buat beli-beli kayak gini nih kayak aduh, mending kayak buat makan nasi nggak sih gitu nggak sih Sobat Jajan? Ada yang sepemikiran sama aku nggak sih? Jadi ya makin gede itu jadinya tuh kan makin picky gitu lah ya, karena manajemen duit udah serba sendiri gitu, jadi nggak bisa asal jajan ini itu gitulah. Biasa aja. Oke, bahasa basinya nggak usah panjang-panjang ya. Kita langsung makan aja nih Tango Waffle ini. Kita lihat dulu teksturnya kayak apa. Oke, ini kalau kita lihat teksturnya ini ya, ini kalau Sobat Jajan suka lihat nih solnya sepatu Vans, itu mirip banget sama ini. Cuma ini versinya kotak-kotaknya ini agak lebih besar gitu, karena memang solnya sepatu Vans itu katanya emang dijuluki sebagai waffle, bukan sol ya, bukan outsole gitu, tapi waffle. Terus biasanya di sini ada kodenya gitu kan. Nah ini tapi nggak ada gitu, karena ini Tango ya. Terus aku cium, ini wanginya itu mirip banget sama wangi mocha gitu ya. Meskipun emang di sini katanya crunch milk, aku belum tahu nih crunch milk ini apa. Jadi kita browsing dulu sebentar kali ya, buat lihat crunch milk itu apa. Oke, setelah aku browsing juga nih sebentar, ternyata crunch milk itu emang originalnya dari Tango gitu. Jadi bukan rasa pada umumnya gitu. Emang ini kayaknya dibikin sama Tango aja. Kayak Nabati itu ngerasa kelapa itu yang warnanya pink, itu kan emang buatan dia sendiri gitu, jadi nggak dipakai sama brand-brand lain gitu ya. Dan setelah aku browsing juga tadi, hasilnya ternyata ini cuma susu dan krim katanya. Meskipun emang baunya nih buat aku emang mocha banget nih. Tuh, mocha banget gitu, kayak kopi. Cuma ya udahlah, kita langsung cobain aja ya. Ini rasanya kayak gimana, mulai dari serpihan waffle-nya dulu, oke? Oke.
Oke. Buat aku, serpihan wafelnya ini lebih enak dari Tango yang biasa. Karena Tango yang biasa tuh kan bentuknya tuh tipis ya. Tipis, terus ada selai, itu lagi, krim lagi, selai lagi, krim lagi, serpihannya lagi gitu. Itu buat aku terlalu tipis sih. Cuma kalau ini gurihnya dapet gitu. Terus tebal juga. Nah, kita cobain aja langsung si keseluruhannya. Oke, ini rasanya unik banget nih. Kalau menurut aku ya, aku agak surprise gitu ngerasain rasanya. Oh sorry. Aku belum sempet coba baca komposisinya. Aku bakal baca dulu bentar. Oke, jadi di sini tuh emang nggak ada apa-apa sebenarnya. Jadinya tuh cuma kayak komposisi biasa gitu. Cuma aku ngerasain di sini ada rasa selai kacang. Meskipun emang di sini nggak ada penjelasannya ya, kayak misalkan dengan rasa kacang atau with peanut butter gitu, nggak ada. Cuma aku ngerasain di sini ada rasa kacangnya gitu. Kacang. Nah, jadi di akhirnya itu pas kita udah punya semua nih, udah bejek gitu kan. Terus akhirnya nih ada rasa kacangnya gitu yang surprisingly datang gitu ya. Aku juga sempet aneh dengan baunya yang mirip mocha dan ternyata pas dimakan nggak ada mocha-mokanya banget, malah lebih ke krim susu aja gitu. Nah, cuma pas di akhirnya itu malah jadi ada rasa kacang gitu. Ya unik sih gitu. Cuma mungkin buat yang alergi kalau nggak suka sama rasa kacang gitu. Ini buat aku sih ya tidak merekomendasikan ke sana gitu karena takut nih. Jadi nanti sobat jajan punya ekspektasinya yang kayak apa namanya cuma wafer krim biasa gitu, tapi ternyata ada rasa kacangnya gitu. Aku nggak tahu sih ya, ini nggak tahu lidah aku yang salah, nggak tahu emang nyatanya seperti ini. Coba sobat jajan kalau misalkan ada yang pernah nyobain Tango ini nih, Tango waffle yang rasa crunch milk, coba komen di bawah ya, apa emang bener ada rasa kacangnya nih? Karena aku rasa kayak ada gitu. Cuma nggak tahu sih, aku nggak yakin. Oke, kita cobain satu kali lagi nih ya, satu waffle lagi. Kalau misalkan emang ada rasa kacangnya, itu fix ada kacang berarti, oke? Kita coba ini. Tapi ternyata enggak. Kacang. Jadi ini tuh lebih ke bukan kacang ya, tapi lebih ke karamel. Karena emang aku baca si komposisinya ini ternyata emang mengandung karamel gitu. Tapi di ujungnya ini masih ada rasa-rasa kacangnya gitu. Tahu lah ya. Udah fix adalah ya. Tapi aku ngerekomendasiin produk ini. Ini produk nggak gagal, rasanya unik, terus juga apa namanya si wafelnya ini enak. Nah cuma kalau buat aku nih ya, mungkin pihak dari Tango kali ya bisa ngedenger suara dari konsumen dan masyarakatnya gitu ya. Kayak inilah kayak aku mewakilkan suara rakyat gitu. Cuma emang nggak tahu sih ya review orang kayak gimana, ini cuma review aku sendiri nih. Jadi si selainya itu, si krimnya ini buat aku terlalu tebel gitu. Dengan rasio waffle, krim dan waffle, ini buat aku si krim yang di tengah ini tuh agak lebih agak ketebelan gitu. Aku kayaknya lebih suka kalau misalkan si waffle-nya ini lebih tebel juga gitu. Jadi rasionya seimbang lah gitu. Soalnya aku ngerasain ada yang aneh juga waktu kita makan nih, gigit. Nah, jadinya itu malah si wafelnya ini bisa jadi keropos sendiri gitu loh. Jadi aku mengharapkan ya wafelnya ini bisa lebih tebel sebanding sama si krimnya gitu. Oke, tapi overall enak. Aku suka gitu. Cuma aku berharap ada improvement kayak gitu aja sih di produk ini gitu ya. Oke, segitu aja review aku buat si Tango Waffle Crunch Milk ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa buat nonton terus video aku, oke? So, aku pamit. Bye-bye.